kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita ketemu lagi dalam pertemuan ibadah kita secara online. Dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita berdoa. Bapa yang maha baik, yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kan setiap orang-orang pilihan-Mu. Engkau mengenal keberadaan kami masing-masing, dan kami mau hidup melalui perkataan firman-Mu, sebab kami sadar dan kami tahu, kami percaya bahwa kami hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini menerangi kami, menguatkan kami, menuntun kami Tuhan pada jalan-jalan-Mu. Olehnya setiap kami Tuhan memenangkan setiap babak daripada kehidupan yang Tuhan beri ini, untuk kami boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam melalui kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah ya Roh Kudus melalui pemberitaan firman-Mu pada kesempatan ini, dan kami sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Ya, saya tidak memberikan judul lain selain yang sudah diberikan oleh Lembaga Alkitab. Judulnya perumpamaan tentang hakim yang tak benar atau tidak benar. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar, mulai dari ayat 1 dari Lukas pasal 18 sampai ayat yang ke-8. Saya baca untuk kita sekalian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini kita boleh belajar mengenai doa yang tidak jemu-jemu atau bertekun di dalam doa. Sebagai orang percaya yang dipanggil memang untuk selalu berharap melalui doa kita kepada Tuhan. Kita akan melihat pertama-tama bahwa tujuan atau penekanan daripada perumpamaan ini adalah yang pertama, kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu.
Kata tidak jemu-jemu, kalau dalam bahasa Inggris itu di NIV, New International Version, itu dikatakan itu not give up, yaitu tidak menyerah. Kalau di dalam King James itu dituliskan not to faint. Not to faint. Artinya itu tidak menjadi lemah. Nah, bahwa berdoa di sini ya, kata berdoa ini dikontraskan dengan menjadi lemah. Jadi dari kata ya tidak jemu-jemu itu dikaitkan dengan tidak lemah. Bahwa kita sebagai orang percaya, kita harus percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Bahwa di sana dituliskan bahwa berdoa tidak jemu-jemu itu untuk mencegah kita untuk tidak menjadi lemah. Bahwa orang akan menjadi lemah kalau dia berhenti berdoa. Jikalau dia bermalas-malasan untuk berdoa, jikalau dia berhenti untuk berdoa, jikalau dia bermalas-malasan untuk berdoa, maka dia menjadi lemah. Sesimpel itu. Sesederhana itu. Bahwa setiap kita dipanggil untuk terus-menerus dengan tidak jemu-jemu untuk berdoa, sebagaimana dikatakan di dalam firman Tuhan, khususnya kalau dalam bahasa Inggris di sana dituliskan itu kita tidak menyerah, lalu kemudian itu tidak menjadi lemah. Nah, di ayat ini juga ya, melalui pembacaan tadi itu kita juga menemukan secara tersirat atau secara implisit bahwa doa bisa saja tertunda jawabannya. Mengapa? Karena di sana kita melihat bahwa berdoa itu tidak boleh jemu-jemu. Berarti kan tidak segera dijawab. Berarti tidak segera mendapatkan jawaban sebagaimana yang diminta, sebagaimana yang didoakan. Berarti di sini ada ketekunan. Berarti di sini ada waktu yang harus dilalui di dalam sebuah pergumulan doa, di mana setiap orang percaya akan berada di dalam sebuah situasi di mana doanya tidak langsung dijawab. Bahwa kadang-kadang bahkan suatu doa yang kita naikkan kepada Tuhan, jawaban yang kita terima daripada Tuhan bisa jadi tidak cocok dengan yang kita minta. Bahkan mungkin jawaban daripada doa itu adalah jawaban yang terasa menyakitkan dalam tanda kutip bagi kita sebagai orang percaya. Kita tentu ingat bagaimana kisah perumpamaan daripada perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus, dan Yesus memberikan jawaban yang menurut budaya kita itu tidak sopan. Dikatakan itu tidak layak ya, perempuan Sirofenisia ketika dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia berdoa ya, dia datang kepada Tuhan Yesus, dan Yesus menjawab bahwa tidak pantas memberikan roti kepada anjing. Tetapi jawaban daripada si perempuan Kanaan itu mengatakan bahwa dari remah-remahnya saja seekor anjing pun itu layak untuk menerima. Artinya hanya buangan saja, sisa-sisa pun itu dia boleh. Dia layak untuk menerima. Dan Tuhan memuji daripada iman daripada perempuan Sirofenisia atau perempuan dari Kanaan itu. Nah, di sini kita melihat bahwa sekalipun Yesus menjawab dengan jawaban-jawaban yang secara manusia tadi itu, secara daging itu tidak seperti yang kita inginkan. Jawabannya adalah jawaban yang menyakitkan sebenarnya. Tetapi pada akhirnya Yesus toh menjawab, Yesus toh mengabulkan daripada doa daripada perempuan itu. Kalau kita melihat di dalam Yeremia pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Yeremia pasal 8 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Kita mengharapkan damai tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan tetapi yang ada hanya kengerian. Bahwa ada saat-saatnya, Yeremia ini adalah masa di mana masa ratapan ya, di mana bangsa Israel itu pada waktu itu mereka berada dalam penawanan daripada di Babilonia, di mana ratapan-ratapan itu diajukan
merupakan sebuah doa yang disampaikan kepada Tuhan, dan rupa-rupanya Yeremia pasal 8 ayat 15 di sana dikatakan itu, kita mengharapkan damai tetapi tidak datang sesuatu yang baik, mengharapkan waktu kesembuhan tetapi yang ada hanya kengerian. Bahwa faktanya yang di dalam masa-masa menanti akan jawaban Tuhan itu sendiri adalah masa-masa yang penuh dengan pergumulan yang berat, dan dikatakan di sana tadi itu adalah kengerian. Itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak menjawab doa, bahwa Tuhan tidak mengabulkan doa. Pada akhirnya toh Tuhan mengabulkan akan setiap doa. Nah, penundaan jawaban doa kita kepada Tuhan itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang menyebabkan doa-doa kita itu tidak segera dijawab oleh Tuhan. Nah, kita akan melihat yang pertama adalah waktu Tuhan yang belum tiba atau belum waktunya Tuhan. Kita tentu ingat bagaimana peristiwa Lazarus yang dibangkitkan ketika diminta kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus datang segera ke Betania, karena pada waktu itu dikabarkan bahwa Lazarus sedang sakit keras. Lalu kemudian Yesus dalam tanda kutip menunda akan kedatangannya. Dia membiarkan Lazarus itu sampai pada akhirnya mati. Sampai kemudian itu 4 hari dia sudah berada dalam kuburan. Seandainya Yesus datang tepat seperti yang diminta pada waktu itu, yang terjadi adalah hanya peristiwa kesembuhan. Hanya peristiwa kesembuhan. Tetapi ketika Tuhan seolah-olah mengulur waktu tadi itu, dia menyatakan kemuliaannya yang lebih besar. Bahwa ternyata Tuhan mau membangkitkan akan Lazarus. Sehingga dari peristiwa itulah ucapan yang kita kenal, akulah kebangkitan dan hidup, itu terjadi, itu diucapkan pada waktu peristiwa Lazarus dibangkitkan. Yesus ingin menyatakan kemuliaannya, bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup melalui peristiwa daripada Lazarus. Artinya apa? Bahwa dalam doa-doa kita kadang-kadang itu Tuhan seolah-olah mengulur akan waktu. Mengapa? Karena memang Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya yang lebih besar ketika dia memang menunggu waktunya sendiri, bukan menurut waktu kita. Kiranya ini betul-betul kita tanam di dalam hati kita ketika kita sedang bergumul di dalam sebuah waktu di mana kita benar-benar dibawa di dalam situasi yang sulit. Dan biarlah ini menjadi penghiburan bagi kita, sekaligus menjadi sebuah pengharapan bagi kita. Kita akan membawa diri kita ini di dalam doa yang tidak pernah jemu-jemu, sampai Tuhan benar-benar menjawab akan doa-doa dan pergumulan kita. Nah, berikutnya, bahwa faktor yang lain yang menyebabkan Tuhan menunda untuk menjawab doa kita itu adalah karena memang ada serangan atau gangguan daripada setan. Kalau kita membaca kitab Daniel pasal 10 ayat yang ke-12 dan 13, Daniel pasal 10 ayat 12 dan 13. Dikatakan demikian. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengar perkataanmu sejak dari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Ya, orang Persia di sini itu digambarkan merupakan daripada musuh daripada orang-orang buangan ini, yaitu orang Israel. Ya, yang pada waktu itu merupakan musuh mereka. Nah, musuh kita tentunya adalah iblis. Dan di sini kita melihat bahwa rupa-rupanya doanya itu terhalang oleh karena diganggu atau karena memang mendapatkan serangan secara rohani daripada orang Persia. Nah, Persia di sini itu merupakan gambaran daripada kerajaan iblis, kerajaan setan.
Jadi ada influence, ada pengaruh daripada iblis yang bisa saja mengganggu akan doa-doa kita. Itu sebabnya kita mengenal yang namanya doa peperangan. Doa peperangan berarti kita menyerang akan setiap pertahanan-pertahanan iblis. Itu tidak boleh kita lupakan, bahwa kita dipanggil juga untuk berdoa, dan doa kita itu adalah doa peperangan untuk melawan akan roh-roh di udara yang mengganggu, yang menghalangi doa-doa kita. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang menghalangi atau menunda sehingga doa-doa kita itu masih belum terjawab secara 100%, oleh karena memang Tuhan memanggil kita untuk bertekun di dalam doa itu sendiri. Ya, kita tidak jemu-jemu sebagaimana daripada Lukas pasalnya yang ke-18 tadi itu, dia menekankan mengenai suatu doa yang harus diajukan oleh anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, untuk dia tidak pernah jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita akan melihat tokoh-tokoh yang dituliskan di sini. Yang pertama adalah hakim, ya, dari perumpamaan tadi itu, yaitu hakim yang tidak benar tadi itu, ya. Hakim yang tidak benar di sini ini dituliskan bahwa dia tidak takut akan Allah. Yang kedua, tidak menghormati manusia. Yang ketiga, itu tidak peduli pada firman. Ya, kenapa dikatakan tidak peduli kepada firman? Karena sebagai orang Israel, seorang hakim itu memang harus membela perkara daripada janda-janda, anak yatim, orang-orang terlantar. Itu harus dibela oleh hakim. Itu merupakan tugasnya. Tetapi kemudian itu di sini dia tidak peduli terhadap Taurat Tuhan. Berarti dia tidak peduli kepada firman Allah. Lalu kemudian yang keempat, bahwa hakim ini di sini dituliskan itu dia mengasihi dirinya sendiri. Ya, karena toh kalau ternyata dia mengabulkan akan permintaan daripada si janda ini, oleh karena dia merasa diganggu. Nah, itu berarti bahwa si hakim ini dia hanya mengasihi dirinya sendiri. Jadi dia bela perkara daripada si janda ini semata-mata hanya demi kepentingan dirinya. Tidak ada urusan karena dia mengasihi atau dia berbelas kasih kepada si janda ini. Tidak ada urusan. Jadi semata-mata karena memang itu urusannya dengan dirinya sendiri. Bahwa dari perkara ini kita boleh belajar apakah kita juga seringkali memang melakukan sesuatu terpaksa oleh karena hanya semata-mata demi diri kita, ataukah memang karena kita mengasihi orang itu, ataukah karena memang sebenarnya kita tidak ingin privasi kita atau hak-hak kita atau kenyamanan diri kita itu merasa diganggu, didistrak oleh orang lain ketika mereka datang kepada kita. Apakah karena itu sehingga kita tidak tidak melakukannya dengan segera? Kalaupun kita melakukannya hanya karena semata-mata demi diri kita. Kita boleh belajar daripada si hakim ini. Nah, tentunya hakim ini merupakan gambaran yang ingin kita lihat, merupakan perumpamaan yang ingin kita boleh belajar daripada apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini. Lalu kemudian yang kelima dikatakan bahwa hakim ini adalah dia lalim. Lalim artinya itu semena-mena atau tidak adil dan tidak benar. Berarti dia semau-maunya, suka-suka dia. Itu namanya lalim. Lalu kemudian tokoh yang kedua di sini tadi itu adalah janda. Yang pertama hakim tadi itu, lalu kemudian janda. Nah, si janda ini tentunya adalah orang yang miskin. Di sini tidak dituliskan bahwa si janda ini adalah janda yang kaya, tetapi ini adalah janda yang miskin yang tidak punya apa-apa. Itu yang pertama, si janda ini. Yang kedua, dia tidak memiliki koneksi, dia tidak memiliki hubungan atau dia mengenal daripada si hakim ini. Demikian juga sebaliknya, hakim ini apalagi dia tidak mengenal si janda ini. Artinya tidak ada koneksi apapun, tidak ada yang dapat diandalkan untuk supaya si janda ini mendapatkan jalan untuk haknya boleh dibela, bahwa dia boleh diterima atau didengarkan akan perkaranya. Lalu kemudian di ayat yang keempat dan yang kelima di sana dikatakan tadi itu bahwa beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku.
Mula-mula bahwa hakim ini mengabaikan daripada si janda ini untuk dibela perkaranya, diurusi perkaranya. Tetapi pada akhirnya toh juga diurusi. Artinya toh juga dia melakukan sebagaimana yang diminta oleh si janda ini. Nah, perumpamaan ini dimasukkan untuk memahami Allah sebagai alamat daripada doa kita. Perumpamaan ini dimaksudkan untuk memahami Allah sebagai alamat daripada doa-doa kita, daripada permintaan-permintaan kita kepada Dia, dan kita ini adalah umatnya. Yang pertama, ya, bahwa hakim dan janda tadi itu. Nah, sekarang Allah dan kita umatnya sebagai orang percaya, orang Kristen. Di sini ada hakim, lalu kemudian janda, lalu kemudian Allah, lalu kemudian kita umatnya. Jadi ini merupakan gambaran, makanya disebut sebagai perumpamaan. Tetapi bahwa di sini yang kita harus tahu bahwa si hakim tadi itu dengan si janda ini bukan berarti Allah itu seperti hakim ini. Bukan, justru sebaliknya, bahwa Allah dalam perumpamaan ini itu dikontraskan. Dikontraskan itu artinya itu sebuah sifat yang saling berlawanan, sifat yang bertolak belakang. Jadi antara hakim yang tidak benar dengan Allah yang penuh kasih dan penuh yang adil, Allah yang mengasihi kita. Lalu kemudian janda ini yang tidak punya koneksi, yang tidak punya apa-apa. Lalu kemudian kita ini sebagai umatnya, orang pilihannya. Itu jelas di ayatnya yang ke berapa tadi itu? 7 ya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Ya, siang malam berseru kepadanya. Berarti ini tidak jemu-jemu tadi itu. Ya, bahwa di sini dikatakan itu bahwa Allah di sini dikontraskan dengan si hakim yang tidak benar tadi itu. Tentu kita tahu bagaimana perumpamaan mengenai bapak yang jahat saja di dunia. Ketika anaknya meminta roti tidak mungkin dikasih batu, atau meminta ikan dikasih kalajengking. Itu dikontraskan. Ya, persis seperti perumpamaan ini. Jadi pengontrasan antara manusia di dunia ini dengan Allah yang maha adil, yang maha kasih itu, untuk kita bisa memahami, untuk kita bisa mengerti seperti apa Allah dan seperti apa adanya diri kita di hadapan Allah. Kita ini adalah umatnya, ya, kita ini adalah umatnya. Ayat 7 tadi itu dikatakan bahwa kita bukan orang yang tidak punya hubungan, malah orang-orang pilihannya. Kalau janda tadi itu tidak punya hubungan dengan sang hakim, tetapi kita ini adalah anak-anaknya, orang-orang pilihannya. Kalau saja si janda yang tidak punya hubungan tadi itu, lalu kemudian hakimnya sendiri juga itu tidak peduli, lalim, tidak takut akan Allah, tidak menghormati manusia, tidak peduli pada firman, hanya mengasihi dirinya sendiri saja, toh mengabulkan permintaan daripada si janda itu, lebih-lebih Allah yang maha kasih, Allah yang maha adil, Allah yang penuh kasih karunia, Allah yang penuh anugerah, dan kita ini adalah umatnya, kita ini adalah anak-anaknya. Bahkan Alkitab berkata bahwa Yesus sendiri menjadi perantara bagi kita. Kita memiliki keberanian untuk, di dalam kitab Ibrani, bahwa kita memiliki keberanian untuk menghadap hadirat Allah. Oleh karena apa? Darahnya yang telah melayakkan kita. Kalau janda tadi itu, dia tidak punya koneksi, dia tidak ada undangan, dia tidak disuruh datang, dia datang mengajukan dirinya sendiri. Sebaliknya kita justru diundang, bahkan didesak untuk mencari, meminta dan mengetuk. Mencari, meminta dan mengetuk. Mintalah maka akan diberi kepadamu, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka. Wow, bukankah ini sesuatu yang jauh lebih daripada hakim yang tidak benar tadi itu? Ini menunjukkan bahwa setiap kita dipanggil untuk benar-benar berdoa, tidak jemu-jemu, meminta, yakin bahwa Allah yang maha baik itu tidak mungkin
untuk tidak menjawab akan doa-doa kita. Ketika doa-doa kita tadi itu memang tidak bertentangan dengan kehendaknya. Ketika itu merupakan kebutuhan kita, ketika memang itu keperluan kita, Tuhan tidak akan menolak akan permintaan itu. Dia akan menjawabnya. Hanya di sini memang dibutuhkan akan ketekunan. Itu sebabnya kita melihat bahwa di ayat yang terakhir itu dikatakan bahwa akan tetapi jika anak manusia itu datang, berarti ini berbicara eskatologi. Ini artinya bahwa tidak jemu-jemunya kita untuk berdoa itu sampai Tuhan datang. Berdoa dengan tidak jemu-jemu itu sampai Tuhan datang. Lalu kemudian dikatakan itu, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini bukan berarti merupakan sebuah sikap a priori pesimistik daripada Tuhan Yesus bahwa nanti pada akhirnya tidak ada iman dia temui di bumi. Bukan. Ini bicara soal ketekunan. Artinya bahwa adakah iman yang bertekun? Ya, iman itu tidak bisa didefinisikan pada satu sisi saja. Ada iman keselamatan, ada iman yang berkaitan dengan pengudusan hidup. Tapi di sini yang dimaksudkan daripada adakah iman dia dapati di bumi, itu berkaitan dengan iman yang bertekun. Bertekun dalam hal apa? Dalam berdoa. Tuhan mencari anak-anaknya, orang-orang pilihannya, untuk terus bertekun di dalam doa kepada Dia. Si janda ini tadi datang dengan tidak diundang. Dia tidak punya peluang untuk masuk. Tetapi kita, orang Kristen, didesak untuk datang. Ya, kita didesak untuk datang kepadanya. Kita didesak untuk benar-benar datang kepada Dia, mempercayai, meyakini bahwa Dialah Bapa kita. Karena kita adalah anaknya. Dia adalah Bapa kita. Dia bukan hakim yang hanya menghakimi dosa saja, enggak. Tetapi dalam soal hubungan kedekatan kita, kepemilikan daripada warisan sorgawi yang Ia miliki, yang telah diperolehnya kita ini dengan darahnya, yang telah memberikan nyawanya bagi kita. Itu sebabnya jangan pernah berhenti berdoa. Bagaimanapun keadaanmu hari ini, apapun situasimu hari ini, dengar baik. Tuhan mendengar dan Tuhan sedang melatih imanmu untuk bertekun di dalam doa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Nyatakan di dalam doamu. Bahkan Alkitab sendiri menuliskan bahwa Dia memberikan rohnya yang kudus kepada kita untuk menolong kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bahkan mungkin keluh lidah kita untuk berdoa. Kita tidak tahu mau ucapkan apa lagi. Tetapi dengar, Dia bukan hanya saja bersedia untuk mendengarkan, bahkan Dia memberikan Roh Kudusnya sebagai parakletos, sebagai penolong, sebagai pembela bagi kita, yang berdiri di samping kita, bersama-sama dengan kita menjadi pembela bagi kita. Untuk apa? Mengajukan akan segala permohonan kita kepada Dia. Jangan pernah ragu, jangan pernah lemah. Karena orang yang berhenti berdoa berarti dia akan menjadi lemah. Orang yang berhenti berdoa, dia sedang memilih untuk menjadikan dirinya menjadi lemah. Itu sebabnya jangan pernah berhenti berdoa. Melalui kisah daripada perempuan, ya, perumpamaan daripada si janda ini, ya, perumpamaan mengenai janda ini, kita boleh belajar bahwa memang kita tidak boleh berhenti untuk terus berdoa. Tidak boleh jemu-jemu untuk berdoa. Berdoalah untuk pengudusan dan pertumbuhan hidup imanmu. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu untuk meminta kepada Allah. Karena itu sesuatu yang begitu sangat cocok, sinkron, seirama dengan maunya Tuhan. Teruslah berdoa untuk hal itu. Yang kedua, berdoalah untuk pertobatan daripada jiwa-jiwa. Berdoalah untuk pertobatan jiwa-jiwa. Berdoalah untuk pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan yang harus terus bekerja. Bahkan di tengah-tengah pandemi sekalipun, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Hanya gara-gara corona rencana Tuhan gagal, rencana Tuhan itu mandek. Tidak ada. Tuhan tetap bekerja di dalam setiap situasi dan keadaan. Lalu kemudian berdoa juga untuk setiap pergumulan-pergumulan hidupmu. Setiap problem, masalah-masalah, entahkah itu sakit penyakit, entahkah itu masalah ekonomi, masalah hubungan
di dalam keluarga yang tidak kunjung, belum kelihatan sebagaimana yang diharapkan, jangan pernah berhenti berdoa untuk itu. Berdoalah, yakinlah dengan sungguh-sungguh bahwa Bapamu sangat baik dan Dia mendengar setiap jerit tangismu kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat keberadaan daripada setiap umat-umat-Mu. Engkau mendengar setiap seruan mereka. Itu sebabnya Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami berdoa, dengarkan setiap doa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sangat baik. Kalau Bapa di dunia ini saja tahu pemberian yang terbaik buat anak-anaknya, apakah lagi Engkau Tuhan. Kami memiliki janji-janji-Mu yang dapat kami klaim. Kalau janda tadi itu tidak memiliki janji untuk bisa dia klaim, tetapi kami sebagai anak-anak-Mu, kami umat pilihan memiliki janji-janji-Mu, dan kami mengklaim setiap janji-janji-Mu itu Tuhan, yang kami dapat hidupi dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau mendengar seru sembahyang kami, Engkau mendengar doa kami pada pagi hari ini, dan biarlah setiap kami terus dibangkitkan iman kami, bertekun sampai kami melihat doa kami digenapi oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada